Xavier bergetar kuat. Ia berusaha keras melepaskan cengkeraman Kenzo di mulutnya. Satu tangan Kenzo telah bersiap melayangkan pukulan. Xavier memejamkan mata karena tahu ia tidak akan bisa menghindar. Tidak merasakan apa-apa, Xavier kembali membuka matanya. Ia melihat Kenzo sedang ditahan oleh Zafi, Maxim, dan Gio. Santai, Bung. Maxim harus mengeluarkan tenaga untuk menahan lengan Kenzo yang hendak memberi pukulan. Kau cukup kuat, ujar Zafi yang sedang melilit leher Kenzo dengan lengannya. Gio tidak memberi komentar apapun, namun dia tahu Kenzo kuat saat ia tidak bisa melepaskan cengkraman Kenzo pada mulut Xavier. Sabar Kenzo, kau hanya akan mengacaukan kejutan yang disiapkan oleh Zeva, bisik Maxim. Mendengar nama Zeva, Kenzo langsung melepaskan Xavier. Aku telah berbuat bodoh. Bagaimana kalau Zeva mengetahui dirinya terpancing dan kecewa? Xavier mengusap mulutnya yang terasa perih. Ia menatap kesal pada Kenzo yang mengalihkan pandangannya. Kalian harus menjaga teman kalian dengan baik. Jangan biarkan dia menyerang orang sembarangan. Biar aku saja yang jadi korbannya. Perkataan Xavier membuat keempat remaja itu menatapnya dengan tajam. Apa maksud? Kenzo ditahan oleh Gio. Kenzo menghela nafas saat tersadar. Xavier hanya ingin memancingnya untuk menyerang lagi. Kenzo tidak mau berlama-lama lagi di sana. Dia bergegas mengambil langkah kembali ke kelas dan Gio mengikutinya dari belakang. Lihatlah pengecut itu. Dia pergi setelah menyerang seseorang, ujar Xavier. Kurasa yang pengecut itu dirimu, balas Zafi. Apa kau bilang? Xavier menatap Zafi. Tidak, kau bukan pengecut, lebih tepatnya orang yang lemah. Aneh sekali, kau tidak bisa melepaskan diri dari serangan kecil. Rupanya para gadis memiliki selera yang rendah. Zafi tersenyum miring sebelum melangkah pergi. Bajingan itu. Xavier ditahan oleh Maxim saat ia hendak berlari ke arah Zafi. Terima kasih, kalau bukan karenamu, aku pasti sudah menghabisinya, ujar Xavier. Aku minta maaf atas sikap mereka, walau mereka terlihat buruk, mereka sebenarnya orang-orang baik. Maxim tersenyum. Orang-orang baik? Xavier tersenyum miring. Aku tidak pernah bisa mengerti dirimu, Maxim. Melihatmu berteman dengan Gio saja sudah mengerikan. Aku tidak mengerti, kenapa kau terus menempel dengan bocah sok keren itu. Sekarang kau bergaul dengan orang-orang aneh. Kenapa kau merusak dirimu sendiri dan berteman dengan mereka? Mereka akan membawa pengaruh buruk kepadamu. Kau seharusnya sadar akan hal ini, Maxim. Kau bukan orang bodoh, kan? Sebaiknya kau berhenti berteman dengan mereka sebelum terlambat. Xavier melipat kedua tangannya dengan wajah sombong. Ia menatap Maxim yang hanya tersenyum kecil. Aku tidak menyangka kau sangat peduli padaku, kawan, ujar Maxim. Walau terlihat cuek begini, aku memang selalu mengkhawatirkan orang-orang yang dekat denganku. Kau salah satu sahabatku. Xavier menepuk lengan Maxim. Benar, tapi aku tidak bisa mengikuti saranmu. Apa? Senyum di wajah Xavier luntur. Mereka adalah orang-orang yang menyenangkan. Berteman dengan mereka jauh lebih mengasihkan dibandingkan yang lain. Mereka sering membantuku, bahkan aku menganggap mereka sebagai sahabat sejatiku sekarang. Maxim tertawa kecil. Sahabat sejati? Hah? Kau pasti sudah dipengaruhi oleh mereka. Ini sulit. Bagaimana bisa seseorang membiarkan diri mereka di bawah pengaruh orang lain? Itu adalah hal pengecut, Maxim. Kupikir seseorang yang membuat banyak orang berada di bawah pengaruhnya jauh lebih pengecut. Contohnya, seseorang yang sengaja memanfaatkan kondisi mental orang lain untuk dijadikan pasukan. Ada aja orang yang seperti itu, dan aku sudah bertemu dengannya. Dia adalah orang paling pengecut yang pernah aku temui. Maxim tersenyum tajam. Ia merasa terhibur saat Xavier membuat wajah marah dan tubuhnya bergetar. Ada apa, Xavier? Apa aku melakukan kesalahan? Maxim menunjukkan wajah polosnya. Lagi-lagi wajah itu. Dia benar-benar pandai menipu seseorang dengan wajah seperti itu.
Wajah paling mengerikan dan menyebalkan yang pernah aku lihat. Xavier mencoba menenangkan dirinya. Aku baik-baik saja, ujar Xavier. Syukurlah, aku sempat berpikir kau marah dengan kata-kataku. Sudah kuduga, kau tidak mungkin marah pada sesuatu yang tidak ada hubungannya denganmu. Maxim tersenyum polos. Dia memancingku. Xavier berhasil menenangkan diri. Sudahlah, aku akan kembali ke Xavier berhenti bicara saat menyadari sesuatu. Maxim, kau dekat dengan Xavier Marvello kan? Tanya Xavier. Iya, kami sangat dekat. Kenapa? Artinya, kau juga dekat dengan Zefania Marietta kan? Xavier menatap Maxim penuh keinginan. Bagi Maxim, itu adalah wajah seekor babi rakus yang menginginkan sesuatu. Sebenarnya, aku lebih dekat dengan Zeva daripada Zafi. Ujar Maxim dengan wajah berbunga-bunga. Oh, jadi kau lebih dekat dengan Zeva? Ekspresi di wajah Xavier semakin menjadi-jadi. Dia seperti seorang pemancing yang mendapatkan ikan besar dengan umpan ikan kecil. Kami sangat-sangat dekat. Bahkan aku lebih dekat dengan Zeva ketimbang Gio. Maxim bicara dengan nada sombong. Kalau begitu, bisakah kau membantuku? Membantumu? Maxim kembali menunjukkan wajah polosnya. Aku kan sudah sering membantumu mendapatkan perhatian para gadis. Sekarang aku ingin kau membalas budiku dengan membantuku mendekati Zeva, ujar Xavier. Wah, itu sulit. Zeva bukan gadis yang mudah menerima laki-laki di sisinya, ujar Maxim. Dengan kata lain, ia ingin mengatakan kepada Xavier kalau Xavier tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati Zeva. Xavier menyadari maksud perkataan Maxim. Dia langsung merasa kesal, tapi ia masih bersabar. Untuk mendapatkan ikan besar, dia harus memanfaatkan ikan kecil sebaik mungkin. Apanya yang sulit? Kau tinggal mendekatkanku dengannya. Bicaralah dengan Zeva. Katakan tentangku kepadanya. Katakan yang bagus-bagus ya. Tapi kenapa kau ingin dekat dengan Zeva? Apa kau menyukainya? Tanya Maxim. Iya, aku menyukainya. Dan aku sangat tertarik padanya. Sudah kuduga. Maxim mengangguk. Aku sangat penasaran bagaimana rasanya berkencan dengan gadis itu. Bagaimana rasanya berpegangan tangan saat kita berbagi, saat kita hanya berdua. Dan Xavier melirik Maxim yang mendengarkannya dengan baik. Saat aku meniduri gadis itu, ujar Xavier. Apa? Perkataan Xavier membuat ekspresi di wajah Maxim berubah. Remaja itu terlihat kaget. Memangnya aku tidak penasaran, Maxim? Apa kau tidak penasaran saat Zeva berada di bawahmu? Saat gadis angku itu meminta ampun kepadamu? Atau saat kau mengikat dan memukulnya sambil menggoyangkan pinggulmu? Kau tidak tertarik dengan itu? Dengan munafik, Maxim. Aku yakin kau sangat penasaran kan? Aku juga. Bagaimana jika kita bekerja sama? Aku duluan, lalu kau. Atau kita bisa melakukannya bertiga? Kedengarannya menyenangkan, bukan? Xavier tertawa kecil, namun karena tak kunjung mendapatkan jawaban dari Maxim, Xavier mulai heran. Maxim? Xavier menyentuh bahu Maxim, remaja itu terdiam dengan wajah datar. Max. Xavier terkejut saat Maxim tiba-tiba mencengkram lehernya dengan kuat dan mendorongnya ke dinding. Ini sama seperti yang dilakukan Kenzo, namun tekanan yang dirasakan Xavier jauh lebih kuat. Ah, sialan. Aku tidak bisa menahannya lagi. Ini adalah kali pertamanya Xavier melihat ekspresi wajah Maxim yang seperti itu. Maxim benar-benar marah. Wajahnya dipenuhi urat-urat tebal dengan wajah ditekuk kuat. Ekspresi yang mampu membuat tubuh Xavier bergetar lebih kuat dan lupa bernafas. Aku tidak masalah kalau kau membuat candaan tentang diriku. Aku juga tidak masalah kalau kau menghinaku atau menyebarkan berita buruk tentangku. Karena aku tidak pernah peduli dengan aksi konyolmu itu. Tapi Maxim mencengkeram leher Xavier lebih kuat. Xavier tidak bisa bernafas. Dengan kedua tangannya yang bergetar, dia berusaha melepaskan cengkraman Maxim darinya. Aku tidak bisa mengampuni hayalan menjijikkanmu terhadap sepupuku. Suara Maxim bergetar penuh kemarahan. Sepupu? Xavier terkejut. Sorot mata yang diberikan Maxim adalah sorot mata yang tidak akan ragu untuk membunuh sesiapapun. Lepas. Xavier mulai melemas. Mati kau.
Maxim! Maxim dan Xavier menoleh ke arah Zeva yang berada tidak jauh dari mereka. Gadis itu sudah selesai mandi dan memakai pakaian milik Kenzo yang kebesaran di tubuhnya. Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan dia. Zeva berlari dan menarik lengan Maxim dari leher Xavier. Karena kesal, Maxim melepaskan cengkeramannya. Xavier langsung memegangi lehernya yang memerah dan terbatuk-batuk. Sialan. Maxim mengacak-ngacak rambutnya untuk melampiaskan kekesalannya. Maxim, Zeva meraih tangan Maxim, namun remaja itu menepisnya. Jangan menyentuhku. Zeva tahu kenapa Maxim bersikap seperti itu. Maxim pasti frustasi karena tidak bisa melampiaskan kekesalannya yang sudah meluap-luap. Zeva mencoba mengamati apa yang terjadi, sesuatu yang dapat membuat kemarahan Maxim meluap. Apa itu? Zeva melirik Xavier. Remaja itu masih di sana memegangi lehernya. Ia meringis kecil sambil menatap kesal ke arah Maxim. Zeva menemukan sesuatu, tapi dia tidak tahu apa itu sungguh alasannya. Maxim, Zeva menggandeng lengan Maxim membuat sepupunya menoleh ke arahnya. Terima kasih ya, Zeva tersenyum kecil. Maxim memalingkan wajah dan menghela nafas. Saat Maxim menoleh kembali kepada Zeva, remaja itu sudah memasang senyuman khasnya. Aku hanya melakukan hal kecil, ujar Maxim. Ayo, kembali ke kelas. Zeva menarik Maxim untuk melangkah. Setelah beberapa meter, Zeva menoleh ke arah Xavier yang menatapnya dengan tajam. Zeva tersenyum kecil. Oh, kau sudah kembali? Kenapa kalian bersama? Lian menatap Zeva dan Maxim yang datang bersama ke dalam kelas, ditambah posisi Zeva masih menggandeng lengan Maxim, membuat semua mata di kelas tertuju kepada mereka. Ada masalah kecil di jalan, aku harus memegangi anak anjing imut ini agar tidak menyerang orang lain. Zeva menepuk kepala Maxim. Hehehe. Wajah Maxim memerah malu. Cih. Maxim menatap Xavi yang berdeci. Di sisi lain, Maxim menemukan tatapan kebencian yang diberikan Kenzo kepadanya. Ada apa dengan kalian? Dasar orang gila. Maxim tertawa sebelum duduk di tempatnya. Zeva bisa merasakan tatapan murid lain ke arahnya, terutama tatapan para gadis. Mereka terlihat melihat Zeva dengan wajah cemburu dan iri hati. Aku lupa. Mereka belum tahu aku dan Maxim adalah sepupu. Zeva duduk di tempatnya. Saat ia menatap Kenzo, remaja itu memalingkan wajahnya. Apa? Kau kenapa? Zeva mengerutkan dahi. Tidak apa-apa. Ayolah, kau seperti seorang gadis yang ngambek sekarang. Sungguh tidak ada apa-apa. Suara Kenzo terdengar jelas sedang ngambek. Apa yang terjadi padanya? Tidak mungkin karena aku melakukan itu kepada Maxim, kan? Zeva melirik Maxim. Sepupunya itu sedang menatap ke arahnya dengan senyuman penuh semangat. Benar rupanya. Zeva menatap ke arah Kenzo dengan perasaan tidak percaya. Apa dia cemburu? Zeva kembali menatap ke arah Maxim. Seakan tahu apa yang difikirkan Zeva. Maxim mengangguk semangat. Masa sih? Maxim kembali mengangguk. Kenapa kau mengangguk? Kau tahu isi pikiranku atau apa? Maxim mengangguk lagi. Kali ini ekspresi di wajahnya seakan berkata semua tertulis jelas di wajahmu. Oh, Zeva terkejut. Apa dia baru saja membaca pikiran Maxim juga? Ini bukan saatnya memikirkan itu. Kenzo masih tidak mau menoleh. Zeva menyentuh kepala Kenzo membuat remaja itu terkejut dan langsung menoleh. Melihat ekspresi terkejut Kenzo, Zeva tertawa kecil. Kok kaget sekali ya? Tanya Zeva. Kenapa tiba-tiba menyentuh kepalaku? Tanya Kenzo. Aku hanya ingin caper padamu. Caper? Iya, habisnya kau mengabaikanku. Zeva cemberut. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak pernah mengabaikanmu. Sungguh? Lalu tadi itu apa? Aku hanya tidak fokus. Benarkah? Aku senang kau tidak ngambek. Zeva menggandeng lengan Kenzo menyenderkan kepalanya di bahu remaja itu. Zeva bisa merasakan tubuh Kenzo yang bergetar gugup dan melihat ekspresi tegang remaja itu. Zeva menahan tawanya. Kenzo benar-benar imut. Di sisi lain, Zeva bisa merasakan tatapan tajam dari seseorang. Zeva melirik Xavi yang melakukan itu. Xavi terlihat kesal. Apa sih? Matamu itu bisa mengeluarkan api sekarang, ujar Zeva. Dasar bodoh. Xavi kembali menatap ke depan. Ada apa dengannya? Tanya Kenzo. Oh,
Zeva tidak bisa menahan senyumannya. Apa sekarang Zafi juga cemburu? Zafi, apa? Tanya Zafi. Zeva berdiri dan berjalan ke sebelah Zafi. Dia langsung duduk di atas pangkuan Zafi dengan posisi menyamping. Zeva memeluk leher Zafi dengan kedua tangannya. Ada apa denganmu? Zafi heran. Mencoba menghibur adikku yang cemburu. Zeva mengedipkan sebelah matanya. Apa? Cemburu? Siapa yang cemburu? Wajah Zafi memerah. Zafi sadar pandangan semua orang di kelas mengarah kepadanya karena Zeva duduk di pangkuannya. Lihat apa kalian? Teriak Zafi, namun anak-anak di kelas malah tertawa karena Zafi terlihat konyol. Kenapa mereka malah tertawa? Cicit Zafi. Itu karena kau terlihat konyol. Apa-apaan wajah yang memerah itu? Kau benar-benar cemburu saat Zeva memberikan perhatian kepada orang lain. Lian menepuk bahu Zafi. Diam. Zeva, bagaimana rasanya duduk di sana? Tanya Maxim. Sebenarnya ini cukup nyaman, ujar Zeva. Nyaman apanya? Cepat turun, teriak Zafi. Tidak mau kalau kau mau, kenapa tidak dorong aku saja? Zeva menatap Zafi. Sial, kau brengsek. Aku juga mau duduk di pangkuan Zafi. Dengan ceria, Maxim mendekati mereka, dia langsung duduk di atas pangkuan Zeva. Hei, Zeva berteriak karena Maxim sangat berat. Wah, empuk, hehehe. Maxim menyadarkan punggungnya. Sialan kau Maxim, kau berat, minggir. Zeva tidak bisa mendorong Maxim karena ada meja yang menjepit mereka. Ditambah Gio duduk di depan sana. Dia tidak mau berdiri bahkan setelah melihat apa yang terjadi. Ini nyaman sekali. Kupikir ini kursi terbaik di dunia, ujar Maxim. Maxim, minggir, teriak Zeva. Mati saja kalian semua. Zafi merasa nyawanya akan melayang. Tok, tok, tok. Masuk. Ceklek. Oh, Marcelo menatap Dominic, saudara tiri sekaligus ayah Maxim yang masuk ke dalam ruang kerjanya. Lama tidak bertemu, Dominic tersenyum. Rasanya sudah lama sekali tidak melihat senyuman mengerikan itu, ujar Marcelo. Kakak, Dominic cemberut, dan juga ekspresi sok polos yang kau miliki. Kakak suka sekali memujiku ya. Dominic meletakkan keranjang di atas meja kerja Marcelo. Apa ini? Marcelo menatap isi keranjang. Coklat, berikan beberapa kepada Zeva dan Zafi. Ini sangat enak. Dominic duduk di sofa. Bagaimana perjalananmu? Sangat baik. Seperti yang kuduga, Afrika adalah tempat yang bagus untuk bersenang-senang, ujar Dominic. Apa kau tidak menghubungi putramu selama di sana? Ya, sulit mendapatkan sinyal karena daerahnya itu terpencil. Dominic menyalakan ponsel yang sengaja dia matikan sebelum memasuki pesawat. 10 detik setelah menyala, ratusan notifikasi langsung masuk ke dalam sana. Walau nomor ponsel itu hanya diketahui beberapa orang saja, bukan berarti pesan yang dia dapatkan itu hanyalah sedikit. Ada lebih dari 700 pesan yang masuk dari satu nomor. Maxim. Iya. Dominic kewalahan membaca semua pesan yang dikirimkan oleh putranya. Kenapa anak ini mengirim ratusan pesan dalam satu hari? Isinya pun hanya spam. Dominic berdecak. Sekarang kau merasakan apa yang aku rasakan. Dominic sadar kalau dia sering mengirim spam pada orang-orang terdekatnya. Dia bilang pacarnya selingkuh, ujar Dominic. Pacar yang mana? Marcelo tahu, Maxim memiliki banyak pacar. Dia tidak menyebutkan namanya. Dominic melewati banyak spam lain hingga ia menemukan sebuah foto di pesan terakhir. Mereka bersenang-senang. Dominic tersenyum. Foto itu adalah foto yang diambil Gio saat Maxim menduduki pangkuan Zeva dan membuat keributan. Dominic menemukan hal unik di sana. Kak, tolong lihat ponselmu. Dominic mengirimkan foto itu kepada Marcelo. Wajah Marcelo yang semula datar kini dihiasi senyuman kecil setelah melihat foto itu. Namun senyuman itu digantikan tatapan tajam begitu Marcelo melihat sosok remaja laki-laki yang memegangi tangan Zeva. Aku tidak tahu Zeva punya pacar. Dia anak yang tampan. Dominic menatap Marcelo dengan tajam untuk melihat reaksi saudaranya itu. Marcelo terus menatap Kenzo dengan lekat. Di dalam foto itu, Kenzo berusaha membantu Zeva mendorong Maxim. Namun Zeva malah menggenggam tangan Kenzo. Kak, Dominic memanggil karena Marcelo tidak kunjung memberikan reaksi setelah memandangi foto itu cukup lama. Anak ini. Marcelo meletakkan ponsel di atas meja namun dia masih menatap ke arah sana. Ada apa?
Dominic merasakan sesuatu yang besar akan datang. Wajahnya terlihat familiar, ujar Marcelo. Benarkah? Iya. Marcelo menyenderkan punggungnya di sandaran kursi yang kebesaran. Ia memejamkan matanya, berusaha mengingat di mana dia pernah melihat wajah Kenzo. Apa dia salah satu anak dari keluarga yang kakak hancurkan? Tanya Dominic. Entahlah, terlalu banyak keluarga yang aku hancurkan. Aku tidak bisa mengingatnya satu-satu. Kalaupun iya, dia tidak mungkin terasa sefamiliar ini. Rasanya seperti aku pernah dekat dengannya. Dekat di sini? Dominic kecewa. Apa? Kenapa kecewa begitu? Kau mengharapkan terjadinya drama lagi? Tanya Marcelo. Ya, siapa tahu. Ini seperti kisah di televisi saat anak keluarga mafia dengan orang biasa. Mereka saling mencintai satu sama lain. Namun ternyata orang biasa itu memiliki dendam pada keluarga pacarnya. Karena mereka adalah mafia yang telah menghancurkan keluarganya, ujar Dominic. Kau terlihat seperti Violeta sekarang, balas Marcelo. Hehehe. Marcelo mengetuk-ngetukkan jarinya di atas pinggiran kursi. Wajah Kenzo benar-benar familiar. Marcelo juga tidak merasakan ancaman dari anak itu. Siapa dia sebenarnya?